Disiarkan langsung dari studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya di Pondrobagia. Kita mulai Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sekarang saya sudah buat jenazah yang kan misalnya. Lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal. Jadi kita yang curang ya. Saudara, tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan pegunungan yang terjal serta kondisi cuaca yang berubah-ubah menyulitkan evakuasi jenazah korban. Tim SAR gabungan bersama TNI Angkatan Darat bergerak penuh kehati-hatian mengevakuasi korban pesawat di Gunung Bulu Saraung. Operasi difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban dengan mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering. Mengingat keterbatasan akses udara akibat angin kencang dan kabut tebal di kawasan puncak Bulu Saraung. Oh bang, jangan dipikul. Diseret aja bang. Bopong. Biar angkat kepala set tarik situ. 2, 3. Bang. Tantangan medan ekstrim dan cuaca yang sulit diprediksi tidak menghentikan operasi pencarian dan evakuasi korban. Operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. TNI Angkatan Darat turut serta dalam menjalankan tugas kemanusiaan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Tarik kan? Tali korban agak longgar bisa. Satu, 2, 3. Ya. Sementara itu, upaya evakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 sempat diterpa hujan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal ini menambah tantangan tim SAR gabungan. Selain licin, visibilitas pun menjadi terbatas saat menelusuri lereng gunung yang curam dan licin. Akibat hujan, personel tim SAR gabungan beberapa kali tergelincir dan terjatuh. Evakuasi korban menggunakan sistem tali untuk diangkat ke puncak menjadi terkendala akibat kabut tebal dan hujan. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat proses berlangsung lambat dan penuh risiko bagi para petugas. Meski demikian, misi kemanusiaan ini tetap menjadi prioritas utama. Evakuasi terus diupayakan agar proses identifikasi dapat segera dilakukan. Lagi. 1, 2, 3. Keterlibatan TNI dalam pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Pegunungan Bulu Saraung
Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat proses pencarian korban. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan, pencarian akan terus dilakukan oleh TNI bersama tim SAR gabungan hingga seluruh korban ditemukan. Hingga kini 2 jenazah korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan namun masih berada di Gunung Bulu Saraung. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan pada 17 Januari 2026 membawa total 10 orang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Korban Pangdam melaporkan saya sudah 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR yang terdiri dari anggota TNI dan kita akan terus mencari korban yang belum ditemukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa ditemukan. Awalnya kita merencanakan bahwa prioritas utama kita pelaksanaan evakuasi adalah menggunakan sarana udara. Karena memang perjalanan menuju lokasi untuk ditempuh dengan pesawat helikopter kurang dari 10 menit. Namun karena kondisi cuaca sehingga misi tersebut belum bisa kita laksanakan. Pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan telah menemukan 2 jenazah korban. Tim SAR gabungan juga terus mencari 8 korban lainnya hingga radius 3 km dari puncak Gunung Bulu Saraung. Meski jenazah ditemukan sejak Minggu siang, namun jenazah belum bisa dievakuasi ke posko induk. Basarnas mengungkap sulitnya evakuasi jenazah akibat cuaca dan medan yang cukup terjal. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Artinya bahwa teman-teman bagi yang tahu persis wilayah bahwa di Bulu Saraung pegunungan ini memang cukup terjal. Kalau tingginya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi pada saat jurang yang ada ini memang berupa hampir tegak lurus di 90 derajat. Kabut, angin kencang, dan medan yang terjal dihadapi tim SAR dibenarkan pendaki yang saat peristiwa terjadi berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Ya, kondisinya sangat berkabut dan anginnya sangat kencang. Medannya licin terjal. Sementara itu, keluarga Farhan, kopilot pesawat ATR 42500, mengungkap ada tanda pergerakan dari ponsel yang masih terhubung ke jam tangan pintar, yakni sinyal adanya pergerakan langkah. Keluarga Farhan berharap tim SAR gabungan dapat menemukan Farhan. Dan HP Farhan dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. Perwakilan keluarga dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 juga menjalani rangkaian pemeriksaan antemortem di Bidokas Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV.